Baik, selamat pagi. Salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, salve, dan salam, serta salam sehat. Pada pertemuan kali ini, yaitu pertemuan kelima, sekali lagi kita akan laksanakan secara live streaming, secara online, dan permohonan maaf saya sampaikan harus mengundur jam pertemuan karena berbagai kegiatan di luar Takupang. Baik, untuk pertemuan kali ini, izinkan saya share screen materi yang akan kita pelajari secara bersama-sama, yaitu distribusi probabilitas. Di dalamnya kita akan belajar distribusi binomial dan juga distribusi normal. Nah, saya menampilkan materi kali ini secara dokumen Word karena banyak huruf-huruf angka-angka yang di dalam PowerPoint susah dan biasanya akan sulit kalau kita menggunakan equation atau persamaan-persamaan. Tapi harapan saya materi ini bisa dibaca dengan jelas, dan kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, silakan tinggalkan pesan dalam kolom komentar ataupun japri atau juga bisa di live chat. Baik, secara definisi, sebenarnya pada pertemuan yang lalu distribusi probabilitas ini sudah saya singgung. Ya, distribusi probabilitas ini menunjukkan kemungkinan atau probabilitas dari setiap nilai variabel yang mungkin diperoleh. Untuk memahami lebih mudah, kita coba ambil contohnya. Pada kasus seorang ibu melahirkan anak sebanyak 2 kali, maka peristiwa yang terjadi sebenarnya adalah anak yang lahir pertama laki-laki dan yang kedua laki-laki. Bisa juga anak yang lahir pertama laki-laki dan yang lahir kedua adalah jenis kelamin perempuan. Itu yang kedua. Yang ketiga, bisa anak yang lahir pertama perempuan dan yang kedua laki-laki. Itu yang ketiga ya. Dan yang keempat, anak yang lahir pertama adalah jenis kelamin perempuan dan kedua juga perempuan. Jadi ada 4 dalam peristiwa ibu melahirkan. Jika X menyatakan banyaknya laki-laki lahir, maka X itu sebenarnya adalah 0, 1, 2. Nah, yang menjadi tujuan kita ialah untuk menentukan probabilitas nilai X satu demi satu. Ya. Di dalam persamaan, probabilitas itu kita bisa tuliskan X sama dengan 0 sama dengan 1/4. Probabilitas X sama dengan 1 sama dengan 1/2. Dan probabilitas X sama dengan 2 sama dengan 1/4. Dalam hal ini, dapat kita lihat di dalam penyajian tabel di bawah ini. Nah, jumlah keseluruhan probabilitas itu kan sama dengan 1. Kalau kita perhatikan sesuai dengan contoh kasus tadi, ada peristiwa ibu melahirkan 2 kali dengan kemungkinan
lahir yang pertama itu adalah anak laki-laki. Pada peristiwa pertama, peluangnya sebelum kejadian satu dibanding dengan empat karena ada kemungkinan empat kali. Dan pada yang kedua atau eh, kesempatan yang kedua dilahir pada saat dia melahirkan atau kesempatan dia melahirkan anak laki-laki itu satu, peluangnya adalah 1/2. Pada kesempatan dia melahirkan jumlah laki-laki itu dua, sebenarnya 1/4. Ini secara distribusi kalau kita hitung penjumlahannya, 1/4 ditambah 1/2 ditambah dengan 1/4 hasilnya sama dengan 1. Nah, itu yang disebut kumpulan atau distribusi probabilitas. Ya, ringkasnya bahwa dari eh, tabel yang barusan disajikan itu adalah probabilitasnya sama dengan 1. Apabila semua ini terjadi, maka dapat dikatakan bahwa distribusi probabilitas untuk variabel acak X itu sudah terbentuk. Nah, itu sederhananya. Nah, di dalam distribusi probabilitas ada dua jenis, yaitu diskrit dan kontinu. Diskrit maksudnya adalah bilangannya bulat dan umumnya hasil dari sebuah penjumlahan. Ya, hasilnya bulat, bukan desimal, bukan persen, bukan pembagian, bukan 0, tapi dia bulat. Ya, dan merupakan hasil penjumlahan. Fungsi X, fx adalah fungsi probabilitas atau distribusi probabilitas suatu variabel acak diskrit X bila untuk setiap X yang mungkin. Ya. Jadi fungsi X itu lebih besar atau sama dengan 0. Kita tidak akan jumpai dalam probabilitas diskrit ini fungsi X itu kurang daripada 0. Karena seperti yang saya katakan tadi, dia bilangan bulat, bukan negatif. Lebih besar sama dengan 0. Jadi keseluruhan fungsi X kalau ditotal dapatnya 1. Jadi dia bergerak dari angka 0 ya sampai dengan angka 1 dalam posisi bilangan yang bulat ya. Probabilitas X ya sama dengan probabilitas X ya pakai huruf besar ini. X ke X itu sama dengan fungsi X itu sendiri. Dari fungsi X itu tadi lebih besar daripada 0. Ya. Oke, itu penjelasannya. Nah, dalam pertemuan atau dalam pembahasan kita batasi distribusi probabilitas diskrit ini adalah probabilitas binomial. Dan sebentar kita akan singgung juga distribusi probabilitas Poisson atau Poisson tulisannya. Nah, pada topik kali ini kita coba melihat distribusi binomial. Binomial itu atau eh, ganda atau dua, ya kan? Dalam peristiwa pelemparan koin misalnya itu bisa jadi gagal, bisa jadi berhasil, atau bisa jadi menang, bisa menjadi kalah. Misalnya. Ada dua kemungkinan. Itu yang disebut dengan distribusi binomial. Sukses atau gagal. Muncul atau tidak muncul. Ya. Ada keluar gambar burung Garuda atau tidak keluar gambar burung Garuda. Itu misalnya di dalam koin. Hal ini bisa juga dalam konteks misalnya Anda lulus dan tidak lulus. Nah, itu binomial. Melahirkan bayi laki-laki atau bukan laki-laki. Ya, laki-laki atau perempuan misalnya. Uh, Pasien meninggal atau tidak meninggal. Begitu misalnya. Itu adalah distribusi
binomial. Ya, positif, negatif. Nah, itu kan binomial. Persyaratannya distribusi binomial adalah percobaannya harus dari usaha yang berulang atau perlakuan yang berulang. Ya. Oke. Yang kedua, setiap usaha memberi hasil yang dapat ditentukan dengan berhasil atau gagal. Peluang berhasil atau suksesnya dinyatakan dengan P yang tidak berubah dari usaha yang satu dengan usaha berikutnya. Peluang sukses adalah sama setiap eksperimen atau perlakuan atau eh, percobaan gitu. Syarat yang ketiga, setiap usaha bebas dengan usaha lainnya. Ya. Syarat yang keempat, jumlah perlakuan atau jumlah uji coba merupakan bilangan bulat. Contohnya melambungkan 2 kali, itu 2 bilangan bulat. Melambungkan 4 kali, itu bilangan bulat. Tidak mungkin kita melambungkan koin 2,5 kali. Itu bagaimana caranya? Kan susah. Tidak mungkin Anda melakukan pelemparan mata dadu sebanyak 3,5 kali. Kan tidak mungkin. Ya, dia harus trial yang kita buat, atau perlakuan yang kita buat, itu dia adalah pada posisi angka bulat. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Distribusi binomial merupakan usaha binomial ya, dengan catatan ya semuanya itu kalau dijumlahkan dapatnya nilainya 1 dan eh, menghasilkan peluang P sukses dan gagal itu adalah Q. Jadi kalau P ditambah Q sama dengan 1, maka Q itu sama dengan 1 kurang P. Saya ulangi, distribusi binomial merupakan usaha binomial yang menghasilkan sukses yang disimpulkan P dan gagal adalah 1 kurang P. Karena baik sukses maupun gagal jika dijumlahkan itu hasilnya 1. Ya, contoh pada saat kita melambungkan uang logam atau koin. Yang pertama, peluang keluar misalnya angka. Nah, ini disebut dengan sukses atau P. Nilainya adalah setengah atau seperdua. Nilai peluangnya. Pada lambungan seterusnya, itu nilainya juga adalah setengah. Ya. Jika pada sebuah dadu yang diharapkan adalah keluar misalnya angka 5 atau mata 5, maka peluang suksesnya adalah 1 dibagi dengan 6. Ya. Sedangkan peluang gagalnya adalah 1 kurang P atau 1 kurang seperenam. Hasilnya, ya, kalau 6/6 dikurang 1/6 kan 5/6. Ya kan? Itu adalah peluang gagal. Untuk itu, peluang sukses ini disimbolkan dilambangkan P. Sedangkan peluang gagal adalah Q atau 1 kurang P. Ya. Sekali lagi, P ditambah dengan Q sama dengan 1. Atau gagal ditambah dengan sukses itu sama dengan 1. Maka kalau probabilitas variabel acak binomial X ini eh, kita ketahui adalah banyaknya sukses dan N usaha bebas, rumusnya adalah ya B ini adalah untuk menyatakan distribusinya sebagai binomial, di mana di situ ada peluang sukses dan gagal P dan Q. Ya, X ya itu adalah banyaknya atau eh, variabel acak binomialnya, kemudian N usaha bebas dan P peluang sukses atau gagal. Sama dengan ya
sigma dari X sama dengan 0 sampai dengan N dikali dengan N per X dikali dengan P pangkat X dikali dengan Q N kurang X, di mana X itu sendiri adalah bilangan bulat. Ya, saya ulangi, ya, distribusi probabilitas variabel binomial X dengan banyaknya sukses N dengan peluang atau P sukses sama dengan sigma dari X sama dengan 0 sampai dengan N, yaitu ya perkalian dari N per X ya dikali dengan P pangkat X dikali dengan Q N kurang X, di mana X sendiri itu adalah bilangan bulat dari 0, 1, dan seterusnya. Nah, catatannya adalah N per X itu sendiri sama dengan N faktorial. Masih ingat pertemuan lalu faktorial dibagi dengan X faktorial dikali dengan N kurang X faktorial. Ya, di buku atau di referensi lain X itu biasa juga ditulis R, sama saja. Ya, X dan R sama saja. Ya. N faktorial itu adalah ya seperti yang lalu, 1 dikali 2 dikali 3 dikali dan seterusnya. Ya, kita lanjut. Beberapa kasus di mana distribusi binomial dapat diterapkan. Contohnya, jumlah pertanyaan di mana Anda dapat mengharapkan bahwa terkaan Anda benar dalam ujian multi choice. Ya, itu adalah kasus distribusi binomial. Dan yang kedua, jumlah asuransi kesehatan atau kecelakaan yang harus dibayar oleh perusahaan asuransi. Ya, itu distribusi binomial. Ya, celaka tidak celaka, dibayar dan tidak dibayar misalnya. Jumlah lemparan bebas yang dilakukan oleh pemain basket selama satu musim. Nah, ini contoh kalau olahraga. Masuk, tidak masuk. Ya. Dapat angka, tidak dapat angka. Itu kan binomial. Nah, kita lihat contoh case di case kesehatan. Ya, sorry. Seorang penderita penyakit kelainan darah mempunyai peluang 40% untuk sembuh. Saya ulangi. Seorang penderita penyakit darah memiliki peluang sembuh adalah 40%. Ya, tidak sembuhnya berarti 60% ya, ingat. Peluang sembuhnya 40% atau 0,4. Bila diketahui ada 15 orang yang telah mengidap penyakit kelainan darah, berapakah peluangnya? Pertanyaan pertama, paling sedikit 10 orang akan sembuh. Ya, dicermati baik-baik ya, pertanyaannya. Peluang sembuh 40%. Ada 15 orang yang sedang menderita penyakit tersebut. Dari 15 ini, berapakah peluangnya? Paling sedikit 10 saja yang akan sembuh. Ya. Pertanyaan kedua, ada antara 3 sampai dengan 8 yang sembuh. Ya. Pertanyaan yang ketiga, hanya pas atau tepat saja 5 yang sembuh. Tidak kurang, tidak lebih 5 yang sembuh dari 15. Itu adalah pertanyaan-pertanyaan distribusi binomial. Nah, misalnya kita selesaikan ini contoh. X adalah banyaknya yang sembuh. Kan kita belum tahu dari pertanyaan itu paling sedikit 10 orang akan sembuh. Ya, maka kita katakan X itu
lebih besar atau sama dengan 10. Iya, iya kan? Minimal 10 itu adalah 10 ke atas. Ya kan begitu maksudnya. Bisa ditangkap. Paling sedikit 10 itu artinya 10 ke atas. Nah, dalam persamaan kita bisa tuliskan P, ingat peluang sukses, X lebih besar atau sama dengan 10 atau 10 ke atas. Ya toh? Nah, persamaannya adalah satu dikurangi P X kecil lebih kecil daripada 10. Kalau kita bicara paling sedikit 10 berarti X lebih besar daripada 10 atau minimal 10 ke atas gitu. Nah, 10 ke atas itu menjadi bagian besar dari peluang sukses ditambah peluang gagal. Yang saya katakan tadi, P ditambah dengan Q sama dengan 1. Nah, persamaannya kita akan tulis 1 yang menjadi eh, kesepakatan awal tadi kita. Di situ adalah peluang sukses tambah gagal, ya kan? 1 dikurangi dengan P X kecil dikurangi 10. Pahami baik-baik. Berarti kalau yang kita cari adalah peluang di atas 10, maka sebenarnya 1 kurang peluang di bawah 10. Saya ulangi. Jika yang kita cari peluang paling sedikit 10 atau di atas 10 atau X lebih besar sama dengan 10, sebenarnya adalah 1 dikurangi dengan peluang di bawah 10. Iya kan? Bisa dipahami? Ya. Nah, di persamaan kita akan tulis 1 kurang P X kurang 10. 1 kurang sigma X yang berjalan dari 0, bilangan bulat ini kan, sampai dengan X kurang daripada 10 atau 9. Ya, ya. Dengan distribusi binomialnya adalah X 15 dan 0,4. Ya, itu. Ya, kalau kita kaitkan dengan rumus tadi tuh, persoalan atau case di atas 15 itu maka ya N-nya 15, kemudian P-nya adalah atau peluang yang sembuhnya adalah 0,4. Nah, dapat dikatakan bahwa sorry, 1 dikurangi dengan peluang dari ya tadi X tepat 9 sampai dengan X tepat 0. Ya, itu akan kita lihat di tabel binomial di bawah peluang 0,4 kesembuhan 40% dan jumlah eh, pasiennya adalah 15, N sama dengan 15. Kalau kita lihat di tabel, saya izin share screen tabel. Ya, jangan. Ya, ini adalah tabel binomial. Ya, ini sudah oleh para ahli sudah apa namanya disusun. Nah, di bagian atas ini adalah P. Ya, ingat P peluang tadi itu. Ya, kalau dikatakan P adalah 0,4, maka perhatian kita ada di sini 0,4. Semua yang di bawah 0,4 yang kita perhatikan ke bawah ya. Jangan lihat kiri kanan, tapi nilai di bawah kolom 0,4. Karena case kita peluang untuk sembuhnya 0,4. Oke, itu P 0,4. Titik perhatian kita pada kolom ini. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, eh, N. N itu adalah banyaknya kasus. Nah, kita
lihat kolom 0,4 ini ada kolom ketiga dari terakhir ya, 0,4, kemudian N. Jumlah N kita 15, kita seret ke belakang, ke bawah, scroll ke bawah, sampai kita mendapatkan angka 15, atau jumlah penderita dalam case kita adalah 15. Nah, pelan-pelan, kolom ketiga dari belakang, dan baris yang N-nya adalah 15. Nih. Nah, oke. Kemudian kita, karena sigma berjalan dari 0 sampai dengan 9, maka di kolom N yang 15 ini kita perhatikan mulai dari kolom 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kenapa itu yang kita perhatikan? Karena dia berjalan dari 0 sampai dengan 9. Ingat, X kurang daripada 10. Artinya kalau kita lihat kolom yang ketiga, itu peluangnya ada di sini. Semua nilai-nilai ini adalah nilai-nilai peluang. Ya, nilai-nilai peluang. Kalau kita bilang tadi sigma atau penjumlahan dari 0 sampai dengan 10, maka peluang dari eh, angka 0 yang tepat, 0 yang sembuh, ditambah dengan peluang tepat 1 yang sembuh, ditambah dengan peluang tepat 2 saja yang sembuh, sampai dengan peluang, kan dia berjalan 0 sampai dengan 9, kita ketemu nilai ini yang paling akhirnya. Nah, nilai-nilai ini mulai dari 0 tadi, ya, 0 ditambah eh, R atau X-nya sama dengan 1, atau ditambah lagi di 2, ditambah 3, ditambah 4, ditambah 5, semua peluang-peluangnya ini, sorry, peluang dari 0 ini ditambah dengan 0,0005, ditambah dengan 0,0047, ditambah 0,0219, ditambah 0,0634, 0, ditambah 0,1268, tambah 0,1859, tambah 0,2066, ditambah sampai dengan 0,612 ini, maka hasilnya, kembali ke yang tadi, kita akan mendapatkan nilainya adalah 0,9662. Saya ulangi, di bawah kolom peluang 0,4 dari X atau R, eh, apa, dengan N sama dengan 15, ya, itu kita dapatkan nilai 0,9662. Ya. Sehingga kalau kita jumlahkan 1 dikurangi dengan 0,9662 sama dengan 0,0338, ya, atau 3%, 3,38%. Jadi kita bisa simpulkan peluang untuk sembuh dengan paling sedikit 10 orang adalah 3,38%. Ya, ini penjelasannya nilai 0,962 itu diperoleh dari mana? Dari tabel yang tadi yang saya tunjukkan. Lampirannya dengan N sama dengan 15, eh, X atau R-nya sama dengan 9. Ya, simbol R dengan X itu sama saja ya. Di mana 9 itu kan berasal dari, maksud saya nilai yang kita dapatkan 0,9662 itu berasal dari, kita jumlahkan ya, dari R sama dengan 0 sampai dengan R sama dengan 9. Mulai dari peluang 0,005 tadi sampai dengan kita jumlahkan satu persatu sampai dengan peluang R sama dengan 9. Itu kita ketemu 0,962. Ya. Oke. Nah, sedangkan kalau misalnya peluang itu hanya 9 saja yang sembuh, tepat 9 saja yang sembuh, ya otomatis kita dapat nilai 6% atau 6,12.
Tadi kita sudah cek di tabel. Ya, oke. Nah, bagaimana kalau pertanyaan yang kedua? Antara 3 sampai dengan 8 yang sembuh. Ya. Antara 3 sampai 8 yang sembuh. Itu bagaimana? Untuk kasus antara 3 sampai 8 yang sembuh, maka peluang yang harus kita perhatikan di sini adalah peluang 0 sampai dengan 8. Ya kan? 0 sampai dengan 8. Kemudian ingat di antara 0 sampai dengan 8 di bawah kolom tadi tabel itu, ya kita lihat dari, ya perhatikan baik-baik. 0 sampai dengan 8. Saya share lagi itu tabelnya supaya lebih dipahami. Ya, 0 sampai dengan 8 ini sampai dengan 8 masih di bawah ini. 0 sampai dengan 8 ini 0, ini 1, ini 2, ini 3, ini 4, 5, 6, 7, sorry, 7, 8. Ya. Nah, pertanyaannya 3 sampai dengan 8. Berarti ya tinggal kita hitung lagi. Ya, 3 sampai 8 berarti 0,0634 tambah 0,1268 ditambah 0,1859 ditambah 0,2066 ditambah 0,1771 ditambah 0,1181 karena 3 sampai dengan 8. Nah, oke. Saya kembali ke materi tadi. Nah, artinya bagaimana? Kalau kita hitung, maka kita dalam persamaannya kita akan tulis peluang 3 lebih kecil sama dengan X lebih kecil sama dengan 8. Karena dia di antaranya. Maka peluangnya dari 3 sampai dengan 8 pada tabel binomial dengan R atau X 15 dan P 0,4. Ya. Artinya bahwa angka di antara angka distribusi peluang tadi yang saya sudah tunjukkan di tabel itu, kita akan hitung dari 3 sampai dengan 8 dikurangi. Ya, dikurangi berapa? Ya, ada 0 sampai dengan 2 yang tidak kita hitung. Karena tadi perhatian kita dari 0 sampai dengan 8. Ya, toh. Tapi karena yang kita mau cari 3 sampai dengan 8, maka ada nilai 0 sampai dengan 2 yang tidak kita eh, kita tidak perlukan, maka kita kurangi nilai itu. Saya ulangi, mungkin masih belum masih ada yang belum paham. Misalnya, peluang 0 sampai dengan 8 yang kita cari, maka angka-angka di bawah kolom 0,4 itu dari 0 sampai dengan 8 yang kita jumlahkan. Tetapi yang kita mau cari sebenarnya ini kan 3 sampai dengan 8. Artinya dari 0 sampai dengan di bawah 3, 0 sampai di bawah 3 itu kan 0, 1, 2. Itu tidak kita perlukan. Maka jumlah dari 3 sampai dengan 8, kita jumlahkan semuanya, dikurangi dengan jumlah 0 sampai dengan 2. Ya, silakan dijumlahkan, dilihat dengan tabel. Saya kembalikan untuk tabel lagi tadi. Maka kita jumlahkan dari 3 ini, bisa ulangi, 0,063 dijumlahkan sampai dengan 0,1181 ini, barulah kita kurangi penjumlahan dari 0,05 sampai dengan 0,0219 ini. Oke, ya, begitu. Peluang 0 sampai dengan 2 itu diperhitungkan sebab peluang antara 3 sampai 8 sembuh berada pada area yang sebenarnya
tersebar dari 0 sampai dengan 8 secara total. Oke, maka sehingga kita dapat 0,9050. Dari mana ini 0,9050? Kalau kita cari di tabel, angka seperti ini tidak ada, karena ini hasil penjumlahan dari eh, peluang 3 sampai dengan 8. Kemudian 0,0271 ini di dalam angka tabel kita tidak dapat, kecuali kita jumlahkan peluang 0 sampai dengan 2. Nah, 0,9050 dikurangi 0,0271 itu hasilnya adalah 0,8779 atau 87,79%. Jadi kita bisa simpulkan bahwa peluang sembuh antara 3 dan 8 itu 38 pasien adalah 87%. Ya, oke. Nah, untuk pertanyaan yang ketiga saya kira mudah ya. Kita tinggal mencari di tabel. Tepat 5 yang sembuh artinya P, X sama dengan 5. PX sama dengan 5 itu di dalam tabel binomial, X-nya atau R-nya adalah 5, N-nya 15, P-nya adalah 0,4. Itu kita tinggal menghitung saja dari eh, angka yang ada. Ya, saya share dulu itu tabelnya lagi. Tepat 5 yang sembuh. Coba lihat. Untuk tepat 5 yang sembuh ini, kita lihat di bawah tabel 0,4, itu 0,1859. 45 yang sembuh. Oke. Atau 18,6% atau 18,59%. Oke. Dan ya, ini 18,59%. Atau bisa juga dengan cara kedua. Kalau mau repot sedikit, yaitu hitung peluang 0 sampai dengan 5 dikurangi peluang 0 sampai dengan 4. Itu sudah. Iya toh? Nah, 0 sampai dengan 5 kita hitung penjumlahannya ya. Ya, kemudian kita kurangi 0 sampai dengan 4. Itulah tepat 5 kan. Tepat 5 ini betul-betul berimpit di angka 5. Ya, sementara ada peluang lain dari 0 sampai dengan 4. Ya, kita jumlahkan peluang dari 0 tambah peluang dari 1, peluang dari 2, peluang dari 3, peluang dari 4, peluang dari 5 dikurangi peluang 0 tambah 1, peluang 2, peluang 3, peluang 4. Nah, itu akan sama hasilnya itu sama dengan 0,1859. Kalau sedikit mau repot, artinya kalau dalam persoalan lain lagi, ya saya kira adik-adik teman-teman sudah bisa paham. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami. Kalau memang belum dipahami, ikuti kembali siaran ulangnya ya. Ya, ya mudah-mudahan kalian bisa lebih paham. Saya menduga banyak hal yang eh, tidak dipahami dan susah untuk dijelaskan. Silakan bagi teman-teman yang belum mengerti, tanyakan kepada yang sudah mengerti, dan mudah-mudahan yang sudah mengerti tidak bingung-bingung atau eh, tidak apa namanya lebih paham lagi, bisa menjelaskan teman-temannya. Gitu. Nah, kalau distribusi Poisson ini tidak wajib, tapi ya sekedar Anda tahu saja. Ini adalah variabel acak diskrit X yang punya distribusi dalam fungsi peluangnya berbentuk P X sama dengan P X besar sama dengan X kecil, epsilon dipangkat dengan min mu dikali mu pangkat X dibagi dengan X faktorial. Nah, dengan catatan X sama dengan 0,12 ya, dan sampai dengan E. Maksudnya E ini adalah bilangan konstan yang jika dihitung dengan 4 desimal E ini adalah 2,7183. Sedangkan mu menyatakan rata-rata banyaknya sukses yang terjadi
dalam selang waktu atau daerah tertentu. Ya, distribusi Poisson sering digunakan untuk menentukan peluang sebuah peristiwa yang di dalam area kesempatan diharapkan terjadi sangat jarang. Nah, Poisson, kalau ini kan dari Prancis, Poisson, ya. Kalau bahasa Indonesia Poisson, ini cocok untuk peluang yang jarang-jarang. Ya, contohnya, rata-rata kecelakaan kerja per tahunnya dari sebuah perusahaan adalah dua. Itu kita pakai rujukan data tahun eh, 2013, ya, ada penelitian, ya, misalnya itu di eh, tahun 2013. Nah, besarnya peluang ditemukannya pada tahun 2014 misalnya tidak ada kecelakaan kerja, bagaimana? Ya, bagaimana kalau ada dua orang di tahun 2014 lagi yang mengalami kecelakaan kerja? Itu lebih daripada dua orang, misalnya. Ya, ini eh, case saja ya. Kalau kita pakai case sekarang, misalnya 2021, angkanya 3. Bagaimana kalau di 2022 tidak ada kecelakaan kerja? Misalnya ada dua orang lagi yang kecelakaan kerja. Atau lebih dari dua. Nah, kalau kita menggunakan distribusi Poisson, penyelesaiannya seperti demikian. Untuk yang tidak ada kecelakaan kerja atau nihil, atau nol, peluangnya adalah P, X sama dengan nol. E, ingat E, pangkat min 2. Karena 2 ini adalah eh, kecelakaan memori tahun yang lalu. Ya, catatan sudah ada, begitu. Dikali dengan 2, dipangkat dengan tidak adanya kecelakaan kerja. Nol. Oke, dibagi dengan nol faktorial atau nihil kecelakaan kerja. Itu kalau dihitung 2,7 sekian tadi dipangkat dengan min 2 dikali 2 pangkat nol. 2 pangkat nol itu kan satu ya. Dibagi dengan nol faktorial. Nol faktorial ya itu kan satu ya kan. Oke. Artinya bahwa E pangkat min 2 dikali 2 pangkat nol itu sama dengan 0,1353. Peluangnya adalah 13,53% tidak ada kecelakaan kerja di tahun, ya, di tahun ini misalnya, di tahun setelah ada kecelakaan kerja datanya tadi. Nah, kalau misalnya pertanyaan ada dua yang mengalami kecelakaan kerja, maka P X sama dengan 2 sama dengan, ya, 2 dipangkat dengan 2 dikali dengan E pangkat min 2. Kenapa E-nya lagi di belakang? Tidak apa-apa, ya, tidak ada soal. Karena E ini mau taruh di depan atau taruh di belakang kan hanya pindah posisi. Tapi perkalian itu tetap ya. Lihat baik-baik pangkat 2 ini. Itu karena kalau di atas tadi pangkat nol itu karena nihil. Nah, sekarang 2 yang mengalami kecelakaan. Atau bisa juga kalau kita mau samakan dengan di atas. E pangkat min 2 dikali 2 pangkat 2 dibagi dengan 2 faktorial. Ya, silakan dihitung. Ya, hasilnya adalah 27,06% atau 0,2706. Nah, artinya ada dua yang mengalami kecelakaan kerja, yaitu peluangnya 27,6%. Kalau contoh yang tadi, ada lebih dari dua yang mengalami kecelakaan kerja, maka PX lebih besar dua. Artinya dia berada di atas dua. Di atas dua itu berapa ya? 3, 4, 5, dan seterusnya kan. Ya. Nah, tadi kita sudah ketahui P tambah nol, peluang P1 tambah peluang 2, ditambah dengan peluang 3, peluang dan seterusnya itu hasilnya kita sepakat satu kan.
Ya, semua keseluruhan peluang itu P tambah Q, sukses tambah gagal itu sama dengan satu. Ya, maka P0, P1, P2 itu sebenarnya kalau jumlahkan sampai di ujung sampai kita capek itu jumlahnya sama dengan satu. Maka P3 ditambah P4 dan seterusnya itu sama dengan satu kurang P0 tambah P1 ditambah P2. Oke, saya ulangi. Kita tadi sudah sepakat bahwa P ditambah dengan Q sama dengan satu. Ya. Atau peluang sukses ditambah dengan peluang gagal itu sama dengan 100% atau satu. Nah, jika kita tak mau melihat antara peluang nol sampai dengan peluang 2 saja, maka peluang nol, 1, 2. Nah, P3 tambah 4 itu ya sebenarnya adalah satu yang P tambah Q tadi itu satu dikurangi P 0 sampai 2. Bisa dipahami ya? Saya ulangi lagi. Misalnya P0 sampai dengan 2 itu kita sepakati maupun dia sampai kemana juga sampai kita cari itu sama dengan satu. Tapi kalau kita hanya membatasi 0 sampai dengan 2, kemudian yang kita mau lihat adalah 3, 4, dan seterusnya, itu sebenarnya satu kurangi dengan P tambah P dari 0 sampai 2. Ya kan? Gitu. Nah, harga P0 dan harga P2 kan sudah kita hitung di atas tadi. Pertanyaan A dengan pertanyaan B, ya kan? 0 sudah ada, 13,53. 2 sudah ada, 27,06. Nah, tinggal kita masukkan tadi. Ya, tinggal kita cari P1. P1 berarti ya ini. E pangkat min 2 kali 2 pangkat 1 dibagi dengan 1 faktorial, temu 27,06 atau 0,27. Sehingga peluang yang kita cari lebih dari 2 yang mengalami kecelakaan kerja, maka satu dikurangi ya peluang 0 tadi, ya toh, ditambah peluang satu ini, peluang satu ditambah peluang 2 yang di atas barusan kita kerjakan 27,06, ya sama dengan satu dikurangi, kita jumlahkan dulu ya, yang di dalam ini kita jumlahkan, satu dikurang 0,6765, kita ketemu nilai 0,3235 atau 32,35%. Artinya peluang kecelakaan kerja di atas 2 orang itu sebenarnya 32,35%. Ya, untuk memahaminya silakan diulangi. Ya, karena kita sudah dapat nilai 0 tadi, kita sudah dapat nilai eh, apa? Ini yang kedua, kita sudah dapat nilai 2 orang yang mengalami. Nah, ya, kalau ditanyakan lebih dari 2, maka lebih dari 2 itu sebenarnya satu dikurangi peluang 0 ditambah peluang satu ditambah peluang 2. Ya kan? Ingat terus garis bilangan. Garis bilangan itu kan dari 0, 1, 2, 3, 4, 5 sampai kita capai. Ya toh, semuanya kalau dijumlahkan itu dianggap satu. Nah, peluangnya. Garis bilangan peluang ya. Garis, bukan bilangan sehari-hari. Peluang. Nah, tadi kita sudah dapatkan peluang 0. Nah, kita tinggal hitung peluang satu ini. Peluang satu ada di sini. Nah, peluang 2 sudah kita dapatkan juga. Ya, maka tinggal kita masukkan 0, 1, 2. 1 kurang 0, 1, 2. Ya, itu dapatnya nilai 0,6765. Dijumlahkan, dikurangi 0,3235. Oke, interpretasinya, kalau kita melihat kasus seperti ini, apa bahasa kesmasnya? Kalau statistik sudah selesai itu. Tapi kan kita tidak belajar statistik, itu harus kita aplikasikan dalam dunia kesmas.
Ya, interpretasi kita sebagai ahli kesehatan masyarakat atau calon sarjana kesehatan masyarakat bukan sampai hanya nilainya 32,35 itu nilai. Itu sudah. Kalau kita hitung-hitung secara statistik selesai 32,35% peluang kecelakaan kerja. Tapi sebagai ahli Kesmas yang minat misalnya Kesling, Kesker, kita perlu berikan eh, advice atau apa namanya saran bahwa diperlukan rekomendasi kita upaya-upaya preventif pengendalian terhadap risiko bahaya di tahun yang akan datang, termasuk di tahun ini. Saya pakai case 2014 karena ini waktu saya tulis modul ini. Ini adalah modul saya di tahun 2014 dan masih relevan sampai dengan sekarang. Belum belum dia berubah menjadi buku baru modul saat itu. Nah, mudah-mudahan doakan dia bisa menjadi buku secepatnya. Ya. Nah, sebagai ahli Kesmas, melihat peluang yang seperti itu bagaimana? 32% saja untuk eh, peluang kecelakaan kerja di atas 2 orang. Perlu dilakukan upaya pencegahan agar kecelakaan kerja tidak bertambah-tambah begitu. Sebab peluang untuk kecelakaan yang terbesar ada di atas 2 orang. Sementara peluang untuk eh, dapat nihil kecelakaan kerja itu 13%. Peluang untuk satu orang yang dapat kecelakaan kerja adalah 27. Untuk peluang di atas 2 itu lebih besar lagi. Preventif atau pengendalian berisiko harus kita kerjakan. Itu sebenarnya maksudnya kita pelajari distribusi Poisson. Ya, baik. Untuk selanjutnya adalah distribusi probabilitas kontinu. Ya, ini adalah fungsi eh, fungsi padat probabilitas. Jangan kalian langsung ke asosiasinya ke padat ini adalah eh, lawannya cair kan ya tidak seperti itu. Tapi ini kan adalah penamaan untuk distribusi probabilitas. Nah, kemudian dan fungsinya itu berjalan dari fungsi X lebih besar sama dengan nol, ya, untuk semua X. Dan distribusi probabilitas kontinu ini adalah dari integral min tak hingga sampai dengan hingga dengan catatan fungsi X dx sama dengan 1. Ya, ya. Kemudian yang ketiga lagi, eh, probabilitas peluang A lebih kecil daripada X, lebih kecil daripada B adalah integral dari A sampai dengan B fungsi X dx. Ya, itu kalau yang kontinu. Kontinu itu hasil pengukuran, nilainya bisa pakai angka desimal. Ya, oke. Ya, bukan bukan sukses dan gagal saja. Ya, dia sudah pecahan-pecahan gitu. Nah, beberapa distribusi probabilitas kontinu yang sering kali atau yang digunakan atau yang menjadi rujukan kita adalah distribusi normal. Ya, distribusi yang disebut dengan distribusi Gauss karena dia menemukan dia lebih cocok menyebutnya sebagai distribusi normal. Fungsi X adalah fungsi densitas, fungsi kepadatan tadi itu yang disebut dengan padat. Fungsi densitas probabilitas untuk variabel kontinu X. Masih ingat toh data-data kontinu itu yang bagaimana? Kalau data-data diskrit binomial tadi masih ingat kan? Nah, kalau dia adalah hasil penjumlahan dan dia dikotomi, ya tidak sembuh, sukses, gagal. Tapi kalau kontinu ini, ya dia pecahan angka. Misalnya berat badan, itu data kontinu. Karena bisa saja berat badan si A 55,5. Koma 5-nya ini ya disebut dengan kontinu. Bisa juga 55,0.
Tapi artinya bahwa ada peluang juga orang 55,01, 55,02 itu continue. Dia terus continuous gitu ya. Sampai ketemu angka 56 misalnya. 56 lagi sampai ketemu dengan 57 kan continue lagi ada 56,1, 56,2. Ya pecahan-pecahan seperti itu. Oke. Nah ini tadi persamaannya fungsi X itu lebih besar atau sama dengan nol, fungsi X dx sama dengan satu, dan A lebih kecil X lebih kecil B sama dengan fungsi X dx. Rata-rata dan varians dari variabel random continue X itu adalah mu sama dengan EX, ya ini integral min hingga ini hingga sampai hingga X fungsi X dx. Ya, kalau Anda lihat simbol-simbol seperti ini jangan langsung mengkerut ya. Pelajari saja. Saya tidak juga suruh Anda memecahkan dari mana turunan rumus ini ya. Hanya diketahui saja. Level kita untuk mengetahui menerapkan saja dalam konteks atau case mas. Sigma kuadrat sama dengan EX min mu kuadrat sama dengan ya minta hingga sampai hingga X dikurangi dengan mu kuadrat fungsi X dx. Kalau pakai rumus memang berat, tetapi Gauss sudah membuatnya di dalam sebuah tabel. Kalau tadi ada tabel binomial, tabel distribusi normal juga ada. Nah, kita teruskan memahami teorinya dulu. Jika variabel acak kontinu X mempunyai fungsi kepadatan pada X sama dengan X kecil dengan persamaan Fx tadi sama dengan 1 dikurangi sigma kali akar 2pi dikali dengan E pangkat min 1/2 dikali dengan X kurang mu dibagi dengan sigma di pangkat 2. Nah, mengapa saya pakai Word? Karena kalau kita pakai PowerPoint ya pasti ini akan susah. Ya walaupun kita pakai gambar. Nanti pada penjumlahan atau persamaan dia pecah. Mudah-mudahan bisa dimengerti. Oke. Di mana pi itu sendiri kan teman-teman yang sudah latar belakang IPA di SMA sudah paham. Pi itu nilainya 3,14. Sementara E itu 2,718. Itu sudah ketetapan. Mu di sini adalah parameter. Ingat pertemuan pertama, apa itu parameter, apa itu statistik ya. Kalau nilai populasi ya parameter. Kalau nilai sampel ya statistik. Kalau rata-rata itu kan X bar. Nah, untuk parameter rata-ratanya adalah mu gitu. Rata-rata untuk populasi. Ya, sigma itu adalah parameter. Nah, nilainya adalah simpangan baku untuk populasi, untuk distribusi. Dan nilai X mempunyai batas dari min hingga sampai dengan hingga. Ya, bayangkan min hingga X sampai dengan ya ini ada kurang simbol di sini. Itu adalah kurang X kurang dari min. Maka dikatakan bahwa variabel acak X berdiskusi normal. Nah, ini fungsi X ini adalah fungsi distribusi normal atau distribusi normal. Semua hasilnya itu sudah di apa disederhanakan dalam bentuk tabel distribusi normal. Sebentar saya tunjukkan. Sifat-sifat penting distribusi normal adalah grafiknya selalu ada di atas sumbu datar X. Ya, masih ingat toh? Sumbu datar X. Ya. Kemudian bentuknya simetris. Simetris artinya sisi kiri, sisi kanan seimbang. Ya, X sama dengan mu. Ya. Kemudian dia ada satu modus puncaknya itu ya hanya pada satu titik. Ya, nilai yang seringkali muncul atau modus itu dia ada di satu titik. Jadi tidak ada dua puncak. Jadi dia ada satu puncak saja karena puncak paling tertinggi atau yang seringkali itu hanya satu. Ya. Sifat-sifat yang berikutnya grafiknya
mendekati, atau dalam bahasa matematika ya, mudah-mudahan kalian ingat guru matematika dari SMP sampai dengan SMA, berasimtutkan ya sumbu datar X dimulai dari X sama dengan mu ditambah dengan 3 standar deviasi atau 3 sigma ke kanan, dan X sama dengan mu dikurangi 3 standar deviasi ke kiri. Ya. Karena dia pakai eh, sumbu X, ya, sumbu X, sumbu Y masih ingat ya dalam grafik, dalam pembuatan grafik ada X, ada Y kan, ada sebelah kanan kita itu X yang positif, sebelah kiri kita adalah X yang negatif. Oke. Nah, luas daerah grafik selalu sama dengan 1 unit persegi. Oke, itu adalah sifat-sifat, ya. Sifat-sifat eh, itu kalau diterjemahkan di dalam rumus itu ya seperti ini. Sifat E di atas itu kalau diterjemahkan ya seperti itu. Ya. Oke. Untuk menentukan harga peluang X antara A dan B, yakni peluang A, B, atau A lebih kecil daripada X, lebih kecil B, digunakan rumus seperti ini. Ya, integral dari A sampai dengan B, sigma dikali dengan akar 2 pi dikali dipangkat min 1 dikali E pangkat min 1/2 dikali X dikurangi dengan mu ya dibagi dengan sigma kuadrat dx. Wah, ini kalau sepintas Anda bisa pusing untuk menghafalnya. Saya tidak suruh hafal, dipahami saja. Ya, kalian bukan prodi ilmu matematika, ya. Kalian adalah prodi Kesmas yang pakai untuk penerapan. Nah, untuk sehari-hari, untuk dunia Kesmas, rumus ini kita tidak perlu bawa. Tidak perlu pergi di puskesmas dan kita tempel di situ di pagar atau di papan pengumuman atau di ruang tunggu pelayanan. Kita tidak perlu. Karena tadi yang saya sudah katakan, Gauss sudah menyusunnya dalam sebuah tabel atau daftar distribusi normal baku. Ya, distribusi normal standar ini atau distribusi normal itu dengan rata mu-nya sama dengan 0, ya, dan simpangan bakunya standar deviasinya sama dengan 1. Fungsinya, fungsi densitasnya Fz sama dengan 1/akar 2 pi E pangkat min 1/2 Z kuadrat. Ya, distribusi normal biasa juga disebut distribusi Z karena kita pakai fungsi Z ini dalam daerah dari min hingga dikurangi Z sampai dengan lebih kecil atau hingga dalam garis atau apa dalam grafiknya itu nanti kita lihat. Nah, nah, untuk Z di dalam daerah itu kita lakukan perubahan distribusi normal umum menjadi eh, distribusi normal standar. Ya, dari rumus-rumus yang ada ini dibuat transformasi sehingga dia lebih mudah transformasi dalam bentuk rumus Z sama dengan X dikurangi mu dibagi dengan sigma. Ya. Perubahannya perhatikan dari normal umum seperti ini. Ini garisnya tidak berpotongan ya. Ini grafik yang ada di atas ini. Sisi kiri X positif, sisi kanan X positif, sisi kiri X negatif. Dengan mu sama dengan 0,
mu tambah 1 eh, standar deviasi, mu tambah 2 standar deviasi, mu tambah 3 standar deviasi. Ya, mu kurang 1 standar deviasi, mu kurang 2 standar deviasi, sampai dengan mu kurang 3 standar deviasi. Sebenarnya bisa mu kurang 4 standar deviasi, tapi ya dalam penggambaran dia hampir saja menyentuh, tapi tidak menyentuh. Ingat, dia sampai minta hingga itu tidak menyentuh angka garis sumbu datar X ini. Ini kalau Anda lihat seperti dia menyentuh, ini sebenarnya kalau diperbesar tidak. Ya, untuk menggampangkan ya biasanya seperti ini digambarkan, tapi secara teori dia tidak menyentuh garis sumbu datar X. Nah, ini untuk normal umum. Setelah kita lakukan penyederhanaan, dia menjadi dalam bentuk rumus seperti ini, jadi normal normal standar atau kurva standar. Ya, nilainya seperti ini. Ya, ya. Oke. Sekarang kita berlatih. Sebelum berlatih, nanti kita akan eh, lihat dulu tabel Z. Ya, saya stop dulu. Saya share screen kan tabel Z. Tunggu sabar ya. Mudah-mudahan Anda bisa paham. Kalau tidak, silakan diulang-ulangi. Oke, saya juga sambil mencas. Oke, saya carikan tabel Z sampai Anda bisa lihat dan kita sama-sama pelajari. Ya, baik, saya share dulu tabel Z. Oke, ini tabel Z. Mudah-mudahan kalian bisa besar. Ya. Oke. Nah, ini yang di atas tadi itu yang negatif, ya, nilainya negatif. Di bagian bawah ini yang positif, ya. Saya coba cari lagi yang ada satu tabel yang ya sebentar, tabel distribusi normal. Ya, nanti saya eh, bagikan materinya. Tapi ini kita pakai ini dulu ya. Ini adalah eh, tabel yang sudah disederhanakan oleh Gauss dengan catatan nilai-nilainya ya seperti ini. Adalah nilai peluang kumulatif untuk nilai-nilai Z yang negatif. Maksudnya bagaimana? Kan ini X. Ya, kalau kita lihat ini dia seperti menyentuh, padahal ini tidak menyentuh. Ini syaratnya hanya untuk menggampangkan saja seperti ini. Ini ada nilai di sebelah kiri. Sebelah kiri ini negatif. Ya, dia mulai Gauss ini mendaftarkan ya nilai-nilai yang ada di bawah, baik ya dari peluang 0,0, 0,01, 0,02. Ya, itu maksudnya peluangnya 0, peluangnya 1%, peluangnya 2%, 3%, 4%, sampai karena dengan nilai Z negatif min 3,4, peluangnya adalah 0,003. Berapa eh, nilai Z min 3,4 dengan peluang 0,09? 0,02. Berapa peluang min 2,9 dengan peluangnya 0,1 atau 1%? Ya, nilainya adalah 0. Ini semua sudah dihitung dan dibuat dalam bentuk tabel distribusi. Nah, kalau yang nilai positif, positif di sebelah ini, di sebelah kanan, ya, nilai positif itu
Ya, kalau ini negatif tadi, saya kasih naik lagi. Ini nilai negatif yang diarsir ya, perhatikan yang diarsir atau yang area abu-abu. Dan ini yang positif ya. Ya. Itu nilainya ya dari 0 positif sampai dengan 3,4 positif. Oke. Nah, oke, saya stop share. Itu hanya untuk pengenalan tabelnya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kita kembali ke materi tadi. Nah, bagaimana kita menggunakan misalnya daftar normal baku dengan tabel Z. Tentukan luas di antara Z sama dengan 0 dan Z sama dengan 2,15. Ya. Ya, kalau kita pakai caranya adalah begini. Kita lihat tabel tadi, kita lihat apa namanya grafik distribusi normal. Z dia ada di angka 0 sampai dengan Z 2,15. Ingat tandanya ini positif ya, bukan negatif. Maka nilai di bawah kurva ini ya itu yang akan kita hitung berapa nilai yang diarsir itu tuh yang area abu-abu. Perhatikan baik-baik. Ada nilai yang tidak diarsir, ada di sebelah kiri, ada yang di sebelah kanan. Nah, itu juga harus kita perhatikan. Di bawah Z pada kolom kiri kita cari angka 2,1. Itu caranya ya. Dan di atas yang paling atas sekali angka 5. Ya. Dari 2,1 kita ke kanan dan dari 5 kita menurun. Maka kita dapat angka 0,158. Ini ada di dalam tabel tadi. Oke, saya stop share dan saya share baru untuk tabel Z. Ya, kemudian kita perhatikan tadi itu. Oh ya, saya belum share. Ah, ya, mudah-mudahan bisa kelihatan. Ya, di bawah Z pada kolom kiri kita cari 2,1 yang positif. Ya, 2,1 yang positif, bukan 2,1 yang negatif. 2,1 ini ya, karena kita mencari adalah 2,15, maka 2,1 ini, kemudian limanya dari mana? Kita lihat angka 0,05. Ya, 0,05 ini. Ya. Maka 2,15 angkanya ada di mana? Kalau kita tarik, kita scroll ke bawah, ketemu 2,1, perpotongan dengan 0,05 itulah nilainya. Kita ketemu nilai 0,9842. Bisa dipahami? Jadi kalau kita mau mencari, saya ulangi, kalau kita mau mencari angka 2,15, kita cari di eh, baris Z nilai 2,1 dan angka 5 di atas ya. Angka 5 0,05 paling atas ini. Ya, 0,5 dan perpotongannya itulah nilai 2,15. Kalau case lain kita disuruh cari misalnya 1,96. Kita lihat ini 1,9 dan 0,06. Berapa? 0,9750. Kalau kita disuruh cari 1,25 misalnya, kita cari 1,2 dan 5. Nah, ini 5. Sini dapat ketemu 0,8944. Bisa dipahami ya? Oke, mudah-mudahan bisa dipahami. Kalau tidak silakan ulang-ulang saja. Itulah baiknya kalau online. Kalau sekali hilang ya hilang kalau tidak pakai online. Ya. Nah, oke. Di bawah tadi ini adalah caranya. Kita lihat didapat nilai eh, 0,158. 0,158 ini karena ya
tabel pada modul tabel yang saya ini digunakan adalah tabel setengah distribusi. Sehingga perlu dikurangi 0,5 hasil dari yang kita dapatkan tadi. Saya cek lagi 2,15 itu naik kita ketemu 0,9842. Karena ini tabel yang saya barusan tampilkan itu tabel yang full distribusi. Ya, Anda lihat kiri kanan ya. Ada yang negatif, ada positif satu. Ya. Ada tabel yang negatif di bagian atas tadi dan tabel yang positif di bagian bawah. Tetapi dalam modul yang menjadi eh, pelajaran kita yang saya pakai sajikan ini, hasilnya dia agak sedikit berbeda, didapat 0,0158. Karena dalam modul saya itu, waktu saya cetak, tabel distribusi normalnya tabel yang setengah distribusi. Silakan cari di internet ada banyak. Itu tabel yang setengah distribusi. Hasilnya 0,0158. Tetapi kalau dapat yang setengah distribusi, bukan seperti yang barusan saya tampilkan yang satu distribusi, itu perlu kita eh, apa pahami lagi karena ada 0,5 itu ya hasilnya adalah dikurangi dengan 0,0158 dapat 0,4842 ya. Sejenak kalau Anda lihat 0,5 ditambah 0,4842 sama dengan yang kita dapatkan di tabel yang barusan. 0,5 ditambah dengan 0,4842 itu kan dapatnya sama dengan, saya share skill supaya Anda yakin ya. Itu sama dengan 0,9842 karena dia satu distribusi. Karena dalam penggambaran dia seperti ini. Ada setengah ditambah dengan yang barusan ya di dihitung pakai yang setengah distribusi untuk tabel dalam modul saya. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Ya, nilainya 0,9842. Dalam modul saya tadi itu hasilnya adalah 0,4842. Kenapa dia 0,4842? Karena dia pakai setengah distribusi yang dari 0 set 0 ke kanan. Ya. Sementara kita punya tabel yang saya barusan share screen itu adalah ada nilai min di sebelah kiri tabel, di sebelah kiri kurva yang kita tambahkan. Oke, bisa dipahami? Ya, ini kan tabel yang kurva yang di sebelah kanan ini ya belum memperhitungkan kurva yang di sebelah kiri. Jadi kalau Anda baca tabel distribusi set, perhatikan di ujung di judulnya itu satu distribusi atau setengah distribusi. Ya. Nah, sekarang pertanyaan ini silakan Anda atau contoh dan latihan ini silakan Anda lihat baik-baik. Tentukan luas antara Z 1,4 dan Z 2,65. Ya. Yang dicari adalah luas dari Z sampai dengan 0. Ini, ya ini yang dicari. Z sampai dengan 0. Sampai dengan yang min juga ini. Dikurangi, ya luas dari eh, Z sampai dengan 0 sampai ke Z sampai dengan 1,40. Ya, sebenarnya kalau kita mencari arsiran ini, artinya 2,65 sampai dengan 0 dikurangi dengan 1,45 sampai dengan 0. Nah, hasilnya ini. Saya ulangi. Kalau kita mencari arsiran ini sebenarnya adalah dari 2,65 ini dikurangi dengan 1,4 ke sini. Kan? Dengan cara ini, coba lihat di dalam periksa di dalam tabel, apakah nilainya seperti itu. Ya.
Nah, ini contoh yang lain dalam bidang kesmas. Berat bayi baru lahir rata-rata 3.750 gram. Ya, dengan simpangan baku, ingat simpangan baku itu adalah penyimpangan nilai eh, nilai observasi atau nilai aslinya dengan eh, nilai kelompoknya. Untuk simpangan baku 325 gram. Atau yang biasa kalau sehari-hari itu penyimpangan tipis-tipisnya begitu. Dari nilai sejatinya atau nilai betulannya. Jika berat bayi berdistribusi normal, maka tentukan berapa persen bayi yang beratnya lebih dari 4.500 gram. Ya. Kemudian pertanyaan kedua, berapa bayi yang beratnya antara 3.500 gram dan 4.500 gram? Jika semuanya adalah berjumlah 10.000 bayi. Ya. Mari kita jawab penyelesaiannya. Misalnya X, atau misalkan X sama dengan berat bayi dalam kesatuan gram, mu sama dengan 3.750 gram, sigma adalah 325 gram. Maka kita menggunakan transformasi rumus Z. Sebelumnya untuk X sama dengan 4.500 gram. Karena yang kita mau cari adalah lebih dari 4.500 gram. Kita masukkan ke rumus Z sama dengan X kurang mu per standar deviasi. Sama dengan 4.500. Ya, karena kita melihat ini di atas 4.500 kan. Ini 4.500 dikurangi 3.700 yang rata-rata. Rata-rata pada populasi. Mu ini kan rata-rata atau parameter. Atau nilai rata-rata pada populasi. Rata-rata yang eh, untuk eh, lebih dari 4.500 gram itu yang adalah X. 4.500 dikurangi 3.750 dibagi dengan standar deviasi atau simpangan bakunya. Nah, kita ketemu nilai untuk nilai Z 2,31. Nah, artinya kalau kita kali kasih masuk di dalam kurva Z sama dengan 0 itu ada di sini. Z sama dengan 2,31 ada di sini. Nah, ini nilainya kita cari lebih dari 4.500 di atasnya berarti ya. Kalau di bawahnya ya berarti arsiran di sini yang kita akan arsir. Tapi ini kan pertanyaannya di atas. Berat yang lebih dari 4.500 gram pada grafik ada di sebelah kanan. Itu di sini arsirannya. Nah, luas daerah ini itu kalau kita cari pada tabel, silakan mari coba kita lihat tabel 2,31. Nah, Z 2,31. Ya, walaupun tabelnya distribusinya ini bukan setengah distribusi ya. Coba kita lihat. 2,3. 2,3 dan di atasnya 1. Ini 0,1. Bukan 2,35 lagi ya. 0,2,1 berarti ini 0,1 ya. 2 di bawah perpotongannya 2,3 dapat 0,9896. Ini kalau kurangi 0,5 dapat berapa? 0,9896 kurang 0,5. Coba cari. Kalkulator saja. Ya, dapat berapa? Silakan sambil Anda menghitung. 0,9896 dikurangi 0,5 ribu. Ya kan kita pakai eh, setengah distribusi. Kita ikuti saja ya yang di modul. Kita ketemu 0,4896. Jadi catat ya 0,4896. Kita lihat kembali. Ya, itu 0,4896. Karena dia pakai ini luas luas daerah yang dari sini, dari Z sama dengan 0 sampai di ujung ini adalah 0,500 dikurangi
4896 sama dengan area yang diarsir. Ya, sementara kalau kita menggunakan tabel yang tadi, itu 0,98 sekian ya tadi itu, karena kita menggunakan juga area yang ada di sini. Ya, sampai dengan min ini ya kan. Gitu. Pada tabel Z yang setengah distribusi, nilai langsungnya akan kita dapatkan. Itu 0,0104. Dengan kata lain, kita dapatkan nilai yang diarsir ini sebenarnya 1,04% baik, yang beratnya lebih dari 4.500 gram. Ya, kalau kita pakai kita punya tabel yang ini 1,04, sebenarnya bisa kita ya kembali share dulu. Itu coba Anda kurangi satu yang P tambah Q kan satu tadi itu. Satu dikurangi 9896. Coba. Satu dikurangi 0,9896. Iya, sama kan? 0,0104. 0,0104. Ya, atau 1,04%. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Nah, untuk yang selanjutnya silakan Anda pelajari latihan sendiri ya. Nanti kita ketemu lagi di minggu berikutnya. Nah, ini distribusi sampling sebenarnya sudah juga saya singgung di pertemuan-pertemuan, tetapi persamaannya ya mirip-mirip dengan distribusi binomial, distribusi yang ada di atas tadi. Ya, nanti dipelajari. Saya akan kopikan ini materinya, walaupun ini berasal dari modul saya yang saya akan terbitkan dalam bentuk buku, tapi saya coba ambil beberapa bagian untuk kalian bisa pelajari, termasuk juga distribusi proporsi. Ya, masih panjang ini. Jadi mudah-mudahan dari cuplikan modul saya ini Anda bisa apa? Bisa baca, bisa memahami. Ya, gitu. Dan tidak apa-apa saya copy dari saya punya modul ini setiap beberapa halaman. Jangan sampai Anda perbanyak ya untuk ini untuk konsumsi Anda sendiri. Karena ini sudah pernah menjadi modul yang diterbitkan secara resmi oleh Undana Press, tapi tidak berlaku lagi sekarang. Karena udah persnya tidak memperbaharui bagi kami pengarangnya, penulisnya. Gitu. Jadi dia pernah dicetak, tapi tidak lagi diperbarui. Ini nanti saya akan perbarui. Doakan saja. Oke, ini adalah modul saya. Baik, saya scroll ke atas supaya Anda lihat saja. Sepintas, ya, ya. Ini modul dulu ini. Oke, baik. Terima kasih. Tetap semangat ya. Ya, mudah-mudahan kalian tidak putus asa, tidak pernah ketemu saya secara fisik lagi. Ya. Walaupun kadang-kadang berpapasan di kampus, itu ya, itu saya sangat berat sekali. Ada 4 kabupaten menunggu saya dalam semester ini. Jadi, ke Malaka, Soe, dan juga Keva, dan Kabupaten Kupang. Saya masih menunggu lagi. Jangan sampai dalam waktu dekat rote lagi. Ya, beginilah. Karena kita bagi-bagi ilmu, mudah-mudahan bisa pada pertemuan berikutnya kita bisa. Utamanya setelah UTS itu inferensial. Kalau ini masih deskriptif, ya masih hitungan-hitungan. Nanti kalau setelah TS, ya selain hitungan juga ada aplikasi SPSS. Sekali lagi saya minta maaf, tidak bisa ketemu langsung. Mudah-mudahan yang saya ajarkan bisa dipahami, sekalipun kita tidak tatap muka. Ya,
bisa kalian ulangi-ulangi kan gitu. Kan tidak mungkin kalau tatap muka suruh saya ulangi sampai kuota habis begitu. Kalian punya telinga sampai capek begitu. Oke, minta maaf sekali lagi. Akhir kata, mohon maaf kalau ada yang salah dalam penuturan, dalam penjelasan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, salve, dan salam. Dan juga salam sehat buat kita semua. Tuhan memberkati kita.